لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan senantiasa diberikan berkah. Sesungguhnya di dalam kita menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepadanya dan menjalankan ketaatan, yang paling berat dan yang paling sukar bukanlah ketika kita melakukan satu ibadah dan menyempurnakannya. Karena kalaulah Islam itu hanya dilihat dari salat kita ataupun ibadah kita yang kita sempurnakan, maka sesungguhnya salat dan ibadah itu adalah mudah dan tidak susah dan tidak sulit. Tetapi yang paling sulit dan yang paling susah di dalam kita menghambakan diri kepada Allah, itu adalah bagaimana kita menjaga konsistensi iman untuk senantiasa berada di hati kita, sehingga kita senantiasa mampu menjalankan ketaatan kepada Allah sepanjang hidup yang kita miliki sampai ketika kita bertemu dengan Allah. Itu yang paling sulit dan itulah yang paling susah. Sejarah mengungkapkan banyak cerita orang-orang yang asalnya bertabur dengan iman tetapi mereka meninggalnya dalam keadaan murtad. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada orang yang menjadi ahli ibadah yang bernama Bal'am bin Bawra, orang yang senantiasa didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang alim dan orang yang salih, menjadi pengikutnya Nabi Musa. Orang berpikir bahwasanya dia itu akan meninggal dalam keadaan yang alim atau dalam keadaan yang salih, tapi ternyata dia meninggal sebagai orang yang murtad, padahal dulunya adalah bertabur dengan iman. Pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Ar-Rajjal, sahabatnya Abu Hurairah. Dia beriman bersama Rasulullah dan bersama para sahabat. Tetapi ternyata nasib tragis yang menimpa kepadanya. Dia mati sebagai golongan yang murtad, mengikuti nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Dua kisah nyata ini menggambarkan kepada kita bahwasanya yang paling berat itu bukanlah ketika kita beriman sesaat. Yang paling sulit itu bukanlah ketika kita taat hanya dalam sementara waktu, tetapi yang paling sulit adalah bagaimana untuk senantiasa menjaga iman, untuk senantiasa mampu menjalankan ketaatan, istiqamah dalam perkara itu sampai ketika kita menghadap kepada Allah. Maka itulah yang paling berat dan yang paling sulit. Wajar kalau Hasan al-Basri lalu kemudian mengatakan bahwasanya doa yang senantiasa beliau panjatkan itu, beliau tidak minta, yaitu adalah rezeki harta. Beliau tidak minta dikasihkan rezeki kesehatan, tetapi doa yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah, sebagaimana dinukil dalam sebuah riwayat yang sahihah, beliau mengatakan, Allahumma rzuqnal istiqamah, ya Allah berikanlah kami rezeki untuk istiqamah. Inilah yang menjadi sebab kenapa Imam Ibnu Taimiyah juga mengatakan a'dhamul karamati luzumul istiqamati. Sesungguhnya pertolongan Allah yang paling besar supaya orang itu senantiasa mendapatkan pertolongan adalah ketika dia diberikan istiqamah dalam kehidupan. Inilah yang kita harapkan dan inilah yang paling sulit dan paling sukar. Menghambakan diri kepada Allah ketika sesaat mudah, tapi ketika beribadah kepada Allah dalam segala saat yang kita lewati, itulah yang susah. Kalau bukan karena pertolongan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah mampu untuk menjalankan istiqamah. Banyaklah berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan pertolongan dengan istiqamah, karena tidak ada yang mampu memberikan pertolongan itu kecuali adalah Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Doa yang dipanjatkan oleh Rasul, ya Allah, zat yang memutar balikkan hati, tetapkanlah hatiku senantiasa berada di atas agamamu, dan jadikanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadamu. Semoga saya, semua ikhwan dan akhwat yang saya cintai, diberikan istiqamah dalam kehidupan, menghambakan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.